Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda, anak-anakku yang solih dan solihah, yang sedang beraktivitas di rumah maupun aktivitas dimanapun berada. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Nah, pada pagi hari ini saya Pak Romdon, ayo tebak. Kita main tebak-tebakan dulu ya. Kira-kira Pak Romdon ini memakai kostum apa? Nah, kita lihat ya. Ada warna kuning dan hitam yang bergaris. Ya, ini kan. Kira-kira memakai kostum apa ini? Lebah. Ya, Pak Romdon hari ini memakai kostum lebah. Ya, ada apa sih dengan lebah? Nah, hari ini Pak Romdon akan bercerita tentang lebah. Judul ceritanya yaitu Lebah Pekerja dan Lebah Pemalas. Nah, bagaimana sih ceritanya? Oke, kita ikuti aja ya. Ya, Pak Romdon akan mulai bercerita. Nah, pada suatu hari, tepatnya di sore hari, hujan turun lebat sekali. Nah, lebat, saking lebatnya, airnya itu menggenangi rumah-rumah lebah. Nah, tak terkecuali rumah lebah pekerja dan rumah lebah pemalas. Nah, rumahnya saking derasnya air yang mengguyur rumahnya itu, rumahnya sampai hancur teman-teman semuanya. Nah, saking hancurnya, rumah lebah tidak bisa digunakan lagi. Seketika itu, lebah-lebah mengamankan diri. Nah, lebah pekerja berkata, "Wah, rumahku hancur. Aku harus segera mengamankan diri ini." Ya, segeralah si lebah pekerja mengamankan diri di balik daun yang rimbun. Agar apa? Tidak terkena hujan langsung. Si lebah pemalas pun juga, "Aduh, aku mau hidup di mana ini? Hancur semua. Aku harus mengamankan diri." Si lebah pemalas pun segera beranjak untuk pergi. Nah, sampailah hujan itu turun sampai di pagi hari. Di pagi hari, hujan sudah mulai reda. Nah, matahari tersenyum ceria. Nah, tiba-tiba si lebah pekerja langsung bersemangat bangun. Wah, alhamdulillah, cuaca hari ini cerah. Aku harus segera membangun rumahku. Aku harus bikin rumah yang lebih kuat daripada yang sebelumnya, agar kalau hujan, aku tidak kehujanan dan rumahku terhindar dari hujan. Nah, segeralah si lebah pekerja mencari pohon yang lebih rimbun. Kali ini lebih rimbun. Tujuannya apa? Agar rumah lebah itu dibangun di bawah daun-daun yang rimbun, sehingga lebih aman daripada yang sebelumnya. Dengan semangat 45, si lebah pekerja keras itu langsung membangun. Duk 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 duk, dibangunlah rumah yang lebih kuat daripada sebelumnya. Dan setelah selesai, ia berdoa, "Ya Allah, semoga rumah ini lebih kuat daripada yang sebelumnya." Nah, karena rumahnya sudah jadi, si lebah pekerja keras sekarang mencari bahan makanan. Ia terbang mencari bunga-bunga yang segar yang sedang bermekaran. Namun si lebah pemalas enggan untuk membuat rumah. Aku kok malas sekali mau bikin rumah. Ia terbang
Bus. Ketika terbang, ia melihat nampaknya ada rumah itu di depan sana. Aku mau numpang ah. Seketika itu si rubah pemalas melihat keadaan. Wah, ini bagus sekali rumahnya. Aku mau naik, aku mau masuk. Dan rumah itu adalah rumah lebah pekerja keras. Segeralah si rubah pemalas ke dalam masuk ke dalam rumahnya itu. Beristirahat dia. Wah, istirahat. Nah, sementara si lebah pekerja lagi mencari bunga dan makanan-makanannya. Wah, itu ada bunga. Sesegera mungkin si lebah pekerja keras mengambil beberapa makanan. Wah, diambil semuanya. Nah, setelah dirasa sudah cukup, si lebah pekerja keras kemudian kembali ke rumah yang tadi sudah dibangun. Dan sampailah ke rumah, alangkah kagetnya si lebah pekerja keras. Ternyata di dalamnya sudah ada lebah lain. Yang tak lain adalah lebah pemalas yang sedang tidur. Dia sedang tidur terlelap. Nah, tentunya si lebah pekerja itu jengkel. Wah, ini siapa? Kok tiba-tiba ada di dalam rumahku? Kemudian dibangunkan si lebah pemalas. Ayo bangun, wahai saudaraku. Kemudian sontak si lebah pemalas bangun. Wah, ada apa? Kenapa kamu membangunkanku? Hei, ini rumahku. Kemudian si lebah pemalas tidak mau mengakui, tapi justru dia bilang, bukan, ini rumahku. Sejak kapan kamu punya rumah di sini? Perasaan tadi aku udah bangun deh, kata si lebah pekerja. Jangan ngimpi, ini rumahku. Kapan kamu membangun di sebelah sini? Kemudian terjadilah perdebatan. Ini rumahku, ini rumahku, ini rumahku, ini rumahku. Terus sampai tidak berujung. Sampai pada akhirnya si lebah pekerja punya akal. Bentar. Kalau begitu kita selesaikan. Kita temui si lebah hakim. Nah, mereka berdua kemudian bersepakat untuk menemui si lebah hakim. Baiklah, kita temui kalau begitu. Nah, lebah hakim adalah lebah di mana yang bisa memutuskan suatu permasalahan. Nah, kemudian mereka berdua terbang menuju ke lebah hakim. Kemudian si lebah pekerja menceritakan, wahai Bapak lebah hakim, aku sudah bikin rumah, namun saudaraku ini mengakui bahwasanya rumah saya itu miliknya. Kemudian si lebah pemalas tidak terima. Hei, Bapak hakim, dia itu bercerita mengada-ngada. Kemudian si Bapak hakim, baiklah, kita ke rumahmu sekarang juga. Kemudian mereka berkunjung ke rumah lebah pekerja. Nah, dari situ si lebah hakim bertanya, kalau begitu saya mau ngetes nih, kalau memang benar ini lebah yang bikin kamu, wahai saudaraku lebah pekerja, saya akan mengetes. Saya juga akan mengetes kamu, wahai lebah saudaraku lebah pemalas. Nah, kemudian ditanya, bagaimana kamu cara membangun rumah ini? Coba kamu bisakah buat bangun rumah yang di sebelahnya? Nah, kemudian si lebah pekerja sesegera mungkin langsung membangun rumahnya.
namun tidak diselesaikan, hanya separuh kali ini. Si lebah hakim sudah bisa menilai, oh ternyata dia bisa membuat rumah yang hampir sama dengan rumah yang dikerjakannya. Sekarang kamu saudaraku, si bapak hakim menunjuk si lebah pemalas untuk merampungkan pekerjaannya. Namun si lebah pemalas bingung karena dia merasa tidak bisa membangun rumah. Andai kata membangun pun tidak sebagus yang dibuat oleh lebah pekerja. Baik, aku akan buktikan. Kemudian ia bangun. Dilihatlah si bapak hakim lebah itu, bikinnya lama sekali, pelan-pelan, itu pun tidak rapi buatannya. Yang terpenting menutup. Nah, bagaimana bapak hakim? Nah, sekarang bagaimana, wahai lebah pekerja? Kamu lihat. Nah kan, bagaimana itu bapak hakim? Itu tidak sama dengan punyaku. Si lebah pemalas tidak bisa berkata apapun karena ia merasa tidak bisa membuat seperti yang dibuat oleh lebah pekerja keras. Dan sampai sini akhirnya si lebah pemalas mengakui, maafkan aku saudaraku, itu bukan rumahku, itu rumah kamu. Hanya saja aku tidak mau berlatih untuk membuat rumah, maafkan aku. Nah itu kan bapak. Nah sekarang bapak hakim pun memutuskan. Nah sekarang kamu tahu kan akibatnya. Nah kalau kamu itu mengakui itu bahwasanya bukan rumahmu, itu perbuatan yang tidak baik wahai saudaraku. Kalau kamu mau butuh bantuan, nanti juga dibantu oleh lebah-lebah yang lain. Jangan asal mengakui barang ini milikmu. Iya, aku minta maaf wahai bapak hakim. Nah, terus kemudian si lebah pemalas meminta maaf juga kepada si lebah pekerja keras. Wahai saudaraku, maukah kamu memaafkanku? Ya, aku memaafkanmu. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Nah, itu perbuatan yang tidak baik. Kalau kamu butuh bantuan, bilang saja, nanti saya bantu. Tapi jangan seperti ini caranya. Jangan mengakui bahwasanya ini milik kamu, karena saya bekerja ini sungguh-sungguh untuk membuat ini. Nah, kemudian pada akhirnya si lebah pekerja membantu si lebah pemalas untuk membikinkan rumah di sebelahnya, merampungkan pekerjaan rumah yang tadi belum diselesaikan. Dan akhirnya si rubah pemalas semenjak saat itu ia mulai menghilangkan rasa malasnya. Ia mulai bekerja keras, mencari makan, mencari bahan makanan sendiri, gitu kan. Dan mereka hidup rukun. Nah, makanya teman-teman, nah, dari cerita itu bisa diambil hikmahnya bahwasanya kita sebagai manusia tidak dianjurkan untuk berbohong. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, kita tidak boleh mengakui hak orang lain sebagai milik kita. Misalkan tadi yang dicontohkan oleh si lebah pemalas yang mengakui bahwasanya rumah lebah itu miliknya, padahal itu bukan miliknya. Nah, itu adalah perbuatan yang tercela. Perbuatan yang tercela apa? Perbuatan yang dilarang oleh Allah, gitu kan? Makanya kita sering-sering membantu ya. Nah, seperti si lebah pekerja, ia senantiasa mau membantu saudaranya, ya kan? Saudaranya itu agar lebih bekerja keras lagi, lebih semangat lagi dalam bekerja. Nah, dari sini Pak Romdom cukupkan ya. Terima kasih teman-teman, ayah bunda semuanya, anak-anakku sholihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.